Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur, mengucap syukur, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Kami bangga menyebut Engkau Allah yang setia, kesetiaan-Mu teruji di tahun yang lalu. Kami kembali akan melihat sepanjang di tahun ini. Kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Kami percaya genaplah firman Tuhan. Kami tidak sama waktu kami pulang. Kami pulang berbeda ketika kami datang. Kami pulang pasti diberkati. Kami pulang pasti diubahkan. Kami pulang pasti dipulihkan. Allah Roh Kudus, urapi hamba-Mu. Lidah bibir perkataannya ada tanda kuasa dan mukjizat. Siapapun jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan, baik streaming apapun secara onsite, kami sama-sama diberkati. Setiap kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita Glow Tamrin Resident yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. You may be seated. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang bisa kembali melayani saudara. Apa kabar semuanya saudara? Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glow Tamres. Lemes sekali, bisa lebih kompak lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Tuhan Yesus boleh dong lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan kamu pasti diberkati. Bilang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama keluarkan pulpen dan catatan saudara. Saya mendorong saudara untuk mencatat firman. Selama 1 bulan lebih ke depan kita akan belajar sebuah tema besar mengenai pintu yang dibuka. Saya pribadi percaya tahun ini sekalipun ada banyak kesuksahan, ada banyak tantangan, tapi Tuhan tetap buka pintu. Setelah minggu pertama kita belajar tentang apa itu pintu dari sudut pandang Alkitab. Minggu lalu kita belajar pintu tertutup, rencana yang lebih baik saudara. Dan hari ini di minggu ketiga saya beri judul tema khotbah ini, saya bisa mencatat opening doors for others, membuka pintu bagi orang lain. Saya mau absen di sini. Siapa yang saudara ketika punya masalah berdoa supaya Tuhan tolong, tapi Tuhan belum tolong, malah saudara disuruh Tuhan untuk tolong orang lebih dulu. Yang pernah ngalamin itu boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Siapa di sini yang punya masalah ekonomi, doa supaya Tuhan tolong agar dananya tercukupi. Bukannya Tuhan kasih dana tercukupi, malah Tuhan kirim orang yang minjem duit sama saudara dan Tuhan suruh kasih uang itu sama orang tersebut. Siapa yang ngalamin? Siapa di sini yang gak peduli sama khotbah hari ini? Mari sama-sama kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Pengajaran hari ini adalah khotbah pengajaran, teaching sermon. Kita akan banyak buka ayat dan sebuah kekuatan dalam iman kekristenan. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Sukacita mereka apa? Meluap. Sama-sama bilang sama saya, masalah boleh ada, tapi senyum jangan sampai hilang. Coba lihat kiri kanan saudara, kasih senyum yang terbaik. Bilang saudara, ya senyum yang terbaik saudara. Haleluya. Hati-hati ada cabai di gigi saudara. Sekalipun mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka apa? Meluap. Sama-sama kita lihat ayat selanjutnya lagi. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka apa? Kaya dalam kemurahan. Sama-sama bilang sama saya, kaya dalam kemurahan.
Saya pendeta yang percaya kemiskinan berada dalam sikap hati seseorang, bukan tebal atau tipisnya dompet seseorang. Saya ulang lagi, miskin itu bukan di tebal atau tipisnya dompet, tapi miskin itu di hati. Yang setuju bilang amin. Ada orang kayanya minta ampun, tapi pelitnya minta ampun. Pernah ketemu orang kayak gitu? Biasa aja dong. Pasti pernah ada teringat mukanya. Ada teringat mungkin orangnya di sebelah kanan saudara. Pernah. Kau lontong. Karena kemiskinan itu sikap hati. Yang lebih menyakitkan, lebih menderita dari kemiskinan bukan miskin harta. Apa Pak Pendeta? Miskin iman. Amin. Makanya Alkitab katakan sekalipun mereka miskin. Bahkan kita bilang sangat miskin. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat selanjutnya sama-sama kita baca. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia apa? Dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah. Sama-sama bilang sama saya, pelayanan kasih. Dalam terjemahan Inggris disebut ministry of giving. Pelayanan yang memberi. Mengapa saya ingin mengajar saudara? Karena berpuasa itu spiritual. Menyenangkan Tuhan. Membaca berdoa itu spiritual. Membaca Alkitab itu spiritual. Saudara, melayani itu spiritual. Tetapi memberi juga spiritual. Memberi very spiritual. Memberi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu juga Tuhan sukai. Yang setuju bilang amin. Membaca Alkitab itu penting. Jaga kekudusan itu penting. Melayani itu penting. Tapi memberi dari sebagian yang berkat Tuhan berikan kabar kita itu juga penting. Yang setuju bilang amin. Amin saudara. Makanya saudara 2 Korintus 8 ayat 7 bang demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Sama-sama kita baca. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam apa? Pelayanan kasih ini. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan panggil saya untuk jadi murah hati. Salah satu buah roh apa namanya? Ada yang nyanyi, kasih sukacita. Salah satu buah roh adalah murah hati. Colek kiri kanan saudara, Tuhan mau kamu murah hati. Murah hati itu nggak datang tiba-tiba. Amin. Murah hati itu perlu dilatih. Nggak ada orang yang masuk ke sepak bola lapangan langsung jadi Messi. Nggak ada. Perlu latihan. Nggak ada orang yang masuk ke dalam lukisan langsung gambar seperti Leonardo da Vinci. Nggak ada. Itu semua butuh apa? Latihan. Sebagai contoh, manusia itu makhluk yang paling egois. Yang ngerti bilang amin. Sebagai contoh nih, saya ingin buktikan saudara kita egois apa enggak. Gampangnya begini, kita naik lift dan tiba-tiba lift bunyi, tit. Itu tunggu-tungguan tuh siapa yang keluar. Betul apa enggak? Atau gini aja deh, kalau kita foto grup, kita selfie, foto grup bareng-bareng, 3, 2, cekrek. Terus dikasih hasil foto. Saya mau tanya, muka siapa yang pertama lu lihat? Muka siapa? Mantap. Saya mau tanya, kalau semua mukanya jelek, mukamu paling bagus, kau upload apa enggak? Mantap. Saya mau tanya, kalau semua mukanya ganteng, kamu sendirian jelek, kau ulang apa tidak? Mantap. Itu hanya menunjukkan betapa egoisnya kita. Kita enggak peduli muka orang, yang penting muka gua. Betul apa enggak? Anak saya yang paling kecil namanya Joe, nama lengkapnya Johannes. Dia kalau mainannya diambil, ngamuk. Padahal mainannya banyak. Kami di rumah suka mainnya batang emas. Sorry orang kaya, maaf ya. Maaf. Jadi kalau main itu diambil, dia ngamuk. Wah! Padahal dia belum ngerti setan. Dia belum ngerti kuasa gelap. Tapi memang dari sananya orang itu apa? Egois. Dalam buku karangan Christian Smith dengan judul The Paradox of Generosity, ini bukan firman Tuhan, ini penelitian. Mereka melakukan penelitian dan mereka sampai pada satu kesimpulan. Bahwa orang yang bermurah hati pada akhirnya
akan menerima kembali apa yang mereka berikan. Memang kalau khotbah murah hati nggak ada yang amin. Kita otak pengen kaya. Pada akhirnya apa yang saudara berikan menurut buku ini, menurut survei dia, menurut hasil penelitian, apa yang saudara berikan, kata buku ini, akan kembali sama saudara. Saya pendeta yang percaya tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan dalam ketulusan yang luput dari mata Tuhan. Amin saudara. Ayo tepuk tangannya bisa lebih hebat dari ini. Makanya saya dorong sama saudara jadi orang baik aja. Tabur yang baik saja. Mungkin orang itu nggak balas, tapi Tuhan punya algoritma yang unik. Dia nggak balas, tapi Tuhan pakai orang lain buat balas saudara. Amin. Dan kalau Tuhan balas jauh lebih baik. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Makanya Amsal 11 ayat yang ke-25 bilang demikian. Siapa banyak memberi berkat, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayatnya yang ke-25 dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya. Alkitab bilangin orang yang murah hati berbuat baik sama dirinya sendiri. Jadi ketika saudara bermurah hati, saudara sedang membangun masa depan yang penuh kelimpahan. Amin. Saya tulis dalam slide saya, giving is what we do. Generous is who we are. Memberi adalah apa yang kita lakukan, tapi murah hati adalah karakter anak Tuhan. Amin. Contohnya gitu, dalam kebudayaan Jepang, samurai itu orangnya. Nama pedangnya apa? Katana. Kalau tua. Kalau muda, deana. Gak ngerti? Bodoh amat. Dikatakan di sini giving is an action. Memberi adalah perbuatan. Tapi generosity is a mindset. Murah hati itu bicara apa? Pola pikir. Nah masalahnya repot. Dari kecil kita diajar sama guru SD kita. Hemat pangkal. Apalagi pelit kaya raya. Betul apa tidak? Tapi Tuhan ngajar kita, Pak Bu, kalau kamu murah hati, Alkitab bilang kamu gak kekurangan. Gak ada orang miskin karena bermurah hati. Amin saudara. Tapi yang repot, ini mau tepuk tangan, mau berantem, mau apa bisa saudara. Kalau mau tepuk tangan, tolong tepuk tangan. Kalau mau diem, tolong diem aja. Saya lagi kebanyakan makan gula nih. Dia terlalu semangat nih. Saya mau bilang sama saudara, generosity is a mindset. Pola pikir. Tapi kan kita repot. Di otak kita kalau memberi, kita pikir, aduh kurang dong duit gue. Aduh, habis dong gue. Mana gue kurang ngasih lagi. Yang mana gue bangkrut nih. Tapi saya pendeta yang percaya. Ketika kita memberi, kita sedang bilang sama Tuhan, saya beriman Tuhan sanggup mencukupi segala keperluan saya. Kita masuk saja karena muka saudara tampaknya udah mulai gak sabar. Ada 4 poin. Yang pertama, apa yang akan dilakukan dalam kemurahan hati? Yang pertama, kemurahan hati membuka pintu keselamatan. Saudara boleh baca di rumah Yosua 2 ayat 1 sampai dengan 14. Latar belakang ayat ini Allah menyuruh Israel masuk ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan dipimpin oleh Yosua. Alkitab bilang Yosua memerintahkan 2 orang pengintai. 2 orang pengintai ini masuk ke Yeriko, tinggal di rumah orang pelacur. Wanita dusila namanya Rahab. Tinggal di rumah Rahab, Alkitab mengatakan seluruh orang Yeriko mencari tahu di mana pengintai itu. Dan hukumannya mati. Tetapi Alkitab saya mengatakan Rahab memilih untuk menyembunyikan 2 orang pengintai itu. Familiar sama kisah itu? Amin saudara. Alkitab katakan karena Rahab membuka pintu. Karena Rahab bermurah hati.
kepada yang namanya dua orang pengintai itu. Dia membuka pintu rumahnya, menyembunyikan dua orang pengintai itu. Alkitab mengatakan, mari kita lihat di ayatnya yang ke Yosua 6, ayatnya yang ke-22. Yosua 6 ayatnya yang ke-22. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Yosua berkata apa? Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan semua orang yang apa? Bersama-sama dengan dia, seperti tadinya seluruh orang Yeriko mati. Siapa yang selamat? Hanya perempuan Dursila itu. Siapa yang selamat? Hanya perempuan sundal itu. Kenapa dia selamat? Karena dia bermurah hati. Alkitab tidak mencatat kedursilaannya, Alkitab tidak mengingat kebejatannya, Alkitab tidak menyebut siapa yang sudah dia layani, Alkitab cuma menyebut tindakannya bermurah hati. Amin. Kalau saudara hari ini masa lalu udah terjadi, kalau saudara pernah salah, tapi kalau hari ini saudara mau bermurah hati, Tuhan dapat selamatin saudara. Amin. Alkitab bilang, yang aku kehendaki bukan persembahan, bukan perpuluhan, tapi yang aku kehendaki adalah apa? Aku kehendaki respon. Yang aku kehendaki adalah belas kasihan. Belas kasihan. Ingat perempuan, seorang perempuan, mohon maaf, pelacur yang datang meminyaki kaki Yesus. Gue sih hormat banget sih sama Pak Gilbert sih. Tapi tolong jangan dipancing lah. Alkitab bilang perempuan itu menuangkan minyak nawatsu yang seharga 1 tahun gaji. Amin. Dia tuangin. Dan apa kata Alkitab? Dosanya yang banyak itu lama-lama darah tinggi gue di sini nih. Dosanya yang banyak itu apa? Diampuni. Bermurah hati. Ingat Zakeus? Alkitab bilang Yesus datang ke rumahnya. Zakeus bilang apa? Setengah dari hartaku ku ambur-ambur. Pokoknya kalau lu gak jawab gue ngasal khotbah, ku tergantung respon. Bodoh amat. Saya tinggal minta maaf sama Om Gilbert. Maaf Om, jemaatnya kacau-kacau Om. Setengah dari hartaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada yang pernah, kata Alkitab, apa? Kuperas, kukembalikan. Kita baca ayat yang ke-9. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah terjadi apa? Anggap aja Zakeus uangnya 100 juta. Setengah kasih orang miskin. Jadi berapa? 50. Anggap aja dia pernah meras orang, 2 orang aja. 1 orang 10 juta. Berarti berapa? Wah, kalau duit cepet ya, lancar ya. Oh ini segini pak. 80. Berarti minus gak? Kenapa Zakeus yang tadinya dari money oriented jadi people oriented, jadi God's oriented? Kenapa? Karena bagi Zakeus ketika dia ketemu Yesus, keselamatan lebih mahal daripada uang. Amin. Keselamatan. Yang pertama, kemurahan hati membuka pintu keselamatan. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan secara materi, pesan saya, ada berkat orang lain, ada hak orang lain di hartamu itu. Jadi berkat buat orang di luar sana. Amin. Yang kedua, kemurahan hati membuka pintu pemulihan. Mari kita buka dasar ayatnya. 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-13, saudara. Kita buka ayat ini karena saya takut saudara nggak pernah dengar kisah ayat ini. Kita baca sama-sama yuk. Ayat 11 kaum pria, ayat 12 kaum wanita, ayat 13 kita bersama-sama. Kaum pria ayat 11, 3, 2, ya. Lalu makanlah ia, kemudian mereka apa? Ayatnya yang ke-12, dan
Sebab ia tidak makan dan minum selama berapa hari? 3 hari, 3 malam, 13 semuanya sama-sama. 3, 2 ya. Budak siapakah engkau? Dan jawabnya, aku ini budak kepunyaan tuanku apa? Karena 3 hari yang lalu aku apa? Jatuh sakit 14. Sekali lagi kami telah orang Kreti dan daerah dan tanah Negeb dan Kaleb Ziklak telah kami apa? Daud baru kembali dari peperangan, kampung halamannya Ziklak dibakar habis. Istri, anak, harta, seluruh istri, anak-anak buahnya dibawa oleh orang Amalek. Dalam pengejaran orang Amalek di tengah jalan, Daud ketemu seorang budak. Daud bisa saja pergi meninggalkan budak itu, mengejar untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Betul apa tidak? Daud bisa saja belaga pilon sama orang budak ini dan mengejar dengan alasan urgensi. Tapi Alkitab saya mencatat Daud stop dan melayani budak itu. Dan puji Tuhan, ternyata budak itu yang menunjukkan jalan kepada Daud kemana orang Amalek itu pergi. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Kadang-kadang matematikanya Tuhan berbeda dengan matematikanya kita. Kadang-kadang cara Tuhan tolong kita berbeda dengan cara kita minta Tuhan tolong. Amin. Suatu waktu, saya waktu awal kuliah, S1 saya hukum. Saya awal kuliah, saya dengan kakak saya, kami awal kuliah, mama saya Pak Bu, untuk kuliahkan kami, itu terbiasa bolak-balik pegadaian. Tahu pegadaian? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi setiap saat semua digadai. Emas pernah digadai, BPKB pernah digadai. Tahu kan yang kertasnya hijau atasnya itu? Yang pura-pura nggak tahu lah. Samanya hidup kita kan. Jadi tiap bulan saya dulu sama mama saya, Pak, tiap bulan saya suka datang ke Pegadaian bukan nebus. Ngapain Pak Pendeta? Bayar bunganya. Makanya 2 tahun lalu saya khotbah di Natalan seluruh Pegadaian di Indonesia. Ya bener. Saya bilang sama direkturnya, Bu, saya sarjana karena Pegadaian, tepuk tangan mereka semua gitu. Saya nggak lupa ya, ini betulan saksi perkataan saya. Mama gade emas dan beberapa barang untuk kami kuliah. 5 juta. Ambil uangnya dari Pegadaian, Tuhan tuh unik. Kenapa unik? Baru dapat uang nggak lama, datang keluarga, datang ke rumah, ngomong gini, Eda itu panggilan bangsawan Inggris. Eda. Itu Ratu Inggris ngomong sama Kate Middleton panggilnya Eda. Parjolo Mahita Eda. Saya nggak tahu Batak semua itu. Ya. Jadi datang Eda. Ini kecelakaan Eda. Pinjamlah dulu duit. Kalau nggak bisa dilayanin. Mama saya lihat saya lihat mama saya. Dan kita lihat-lihatan mesra. Lucunya, uangnya pas 5 juta juga. 3,5 kayak gitu. Kakinya aja yang diperbaikin, yang ini enggak gitu. Terus mama saya bilang, Bontot, ini orang kalau nggak ditolong mati. Kamu kuliah nanti dulu ya. Saya bilang, Bontot kalau nggak kuliah juga mati, Ma. Nah, saya cuma ngomong dikasih itu uang. Dan kita kan biasa kan kalau dengar cerita kesaksian di gereja gitu kan. Setelah saya kasih uang pinjaman itu, berapa waktu kemudian Tuhan kasih lebih gede. Enggak tuh. Enggak. Kita doa, Tuhan, bagianku sudah, sekarang bagianmu. Tuhan bilang enggak ada. Saya nggak kuliah, cuti. Tapi Tuhan setia. Saya bukan saja lulus S1, S2, sampai S3. Ada yang nanya, Pak uangnya balik? Enggak. Tapi maksud saya begini loh. Memberi itu hati. Saya selalu bilang, ada orang hatinya bertobat, tapi dompetnya belum. Memang diam semua, memang gak apa-apa. Untung gue bukan gembala di sini, puji Tuhan aman.
Dan gak ada pesan dari gembala saudara dan saya gak ada. Tapi mau saya bilang sama saudara, dalam keadaan apapun kita harus tetap jadi berkat. Amin. Dalam keadaan apapun harus tetap jadi apa Bapak Ibu? Jadi berkat. Yang ketiga, kemurahan hati membuka pintu kelimpahan. Siapa yang di sini yang pengen hidupnya tahun ini financial freedom, bebas dari utang-utang? Ayo jangan malu-malu, ayo angkat. Kata kuncinya adalah murah hati. Mari kita lihat ayatnya saudara, Bapak Ibu, 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca 3 ayat ini sama-sama yuk. 3, 2, ya. Sesudah itu, setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ke sana sedang mengumpulkan apa? Ia berseru kepada perempuan itu, katanya apa Bapak Ibu? Dalam kendi supaya aku apa? Minum. Elia meminta kepada janda miskin ini, Pak Bu, minta minum. Ayatnya yang ke-11 kita baca ketika ia berseru lagi apa Bapak Ibu? Ini kalau kata orang Betawi, dikasih hati minta jantung. Udah minta minum, minta makan lagi. Mari kita lihat ayatnya yang ke-12. Perempuan itu menjawab apa Bapak Ibu? Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan apa? Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan apa? Alkitab menggambarkan ada seorang perempuan. Udah perempuan janda lagi. Setiap kali Alkitab menyebut kata janda, Alkitab sedang menyebutkan sebuah ketidakberdayaan. Dan janda ini punya anak perempuan. Jadi susahnya kalau anak laki-laki bisa cari duit. Betul apa tidak? Dan anak perempuan ini mereka berdua benar-benar miskin. Alkitab bilang mereka cuma punya tepung sedikit. Mereka makan, habis itu mereka apa? Mati. Tetapi Elia bilang sama dia, bikin aku dulu roti bakar. Pakai selai kacang. Dan sekaligus olesin daging babi. Mari kita lihat apa respon dari perempuan janda ini. Perempuan miskin ini ayat yang ke-15 lalu pergilah dan berbuat seperti yang maka perempuan itu dia serta mendapat makan beberapa waktu. Ayatnya yang ke-16 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Tepung minyak dalam buli-buli itu tidak seperti firman dengan perantara Elia. Tuhan membalas kemurahan hati janda itu dengan kemurahan, dengan kelimpahan. Tepungnya gak pernah habis, minyaknya tidak pernah kering sepanjang masa kekeringan. Amin. Apa yang dilakukan janda itu? Memberi. Padahal logikanya dia juga lapar. Makanya Alkitab bilang, Bro Yosia tolong bantu. Alkitab bilang, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Kita kan kalau terima barang, terima kasih. Terima kasih. Betul apa tidak? Bukan stop di saudara dan saya, katakan amin. Kita diberkati. Saya mau bilang sama saudara, orang Kristen diberkati bukan untuk jadi kaya. Tapi diberkati untuk jadi berkat. Amin. Saya ulang lagi. Kamu diberkati bukan untuk jadi kaya. Tapi kamu diberkati untuk jadi berkat. Amin saudara. Saya ulang lagi ya. Diberkati untuk jadi apa? Berkat. Tapi kan kita jujur deh. Kalau memberikan, misalnya kita punya 10. Kita kasih 3, jadi berapa?
7. Kan jadi kurang kan? Betul apa enggak? Makanya ketika kita mengurangi apa yang kita miliki, entah benda fisik, entah itu uang, entah itu tenaga, makanya kita jadi bingung. Loh. Kan kurang. Tapi disitulah mukjizat dari Tuhan. 5 roti 2 ikan. Kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bako. Amin. Makanya saya mau bilang sama saudara, maaf ya jangan marah sama saya. Tapi izinkan saya ngajar ini sama saudara. Saya boleh ngajar saudara? Banyak orang, maaf ya. Kalau kasih persembahan buat Tuhan, gak ada hormat-hormatnya. Ketika WL bilang mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Kita buru-buru ambil dompet kita. Langsung kita pilih uang, kita kasih. Seakan-akan kita ngasih sama pelayan pramusaji di restoran. Yang kalau kita suka sama layanannya, kita ambil dan kita kasih dia duit. No. Dari kecil saya diajar sama mama saya. Kalau kasih persembahan. Mohon maaf ya, bukan soal angkanya. Bukan soal apa? Angkanya. Tapi soal apa? Sikap hatinya. Dari kecil saya diajar sama mama saya kalau kasih persembahan dari rumah, kasih siapin. Dan ketika kotak kolektor lewat, doain dulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini. Yang saya beri gak bisa membalas kebaikan-Mu. Tapi saya memberi. Dan kiranya Engkau terima pemberianku ini. Amin. Gak pernah soal uang. Karena Tuhan tidak butuh uang kita. Amin. Tapi soal apa Bapak Ibu? Sikap hati. Suatu hari Yesus berdiri di sinagog. Dia lihat orang kasih persembahan. Kalau sekarang dilakukan, itu pendeta dibilang mata duitan. Betul apa tidak? Tapi Yesus melihat ada orang kasih duit, kasih persembahan. Dan ada seorang janda miskin yang kasih cuma 2 peser. Itu di bawah 10.000. Apa kata Yesus? Janda ini memberi terbaik. Karena gak pernah soal berapa duitnya. Tapi soal cara. Memang kalau ngomong soal uang diam semua memang. Karena otak saudara, wah diminta nih gue. Diminta, gak ada urusan sama saya. Gak ada. Tadi juga saya mau ganti khotbah ini tadi malam. Tapi Roh Kudus kasih impresi di hati. Sampaikan kebenaran. Saya kasih tahu sama saya satu ayat. Ibrani 11 ayatnya yang keempat. Sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya. Karena iman telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban siapa? Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh bahwa ia apa? Karena Allah apa? Berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih sesudah ia apa? Kenapa persembahan Habel diterima? Kenapa persembahan Kain ditolak? Kenapa? Karena sesederhana Alkitab bilang karena iman Habel mempersembahkan korban kepada Allah yang lebih, sama-sama bilang sama saya, lebih baik. Karena saya percaya bukan soal binatangnya, bukan soal jumlahnya, tapi soal apa Bapak Ibu? Hatinya. Amin. Ada orang kasih 1 juta tapi Tuhan gak berkenan. Karena ngasih sambil sombong. 1 juta nih. Tapi ada orang mungkin janda miskin. Yang kasihnya 5.000. Tapi Tuhan bilang aku berkenan. Amin. Kadang-kadang uang dikecek-kecek. Dimasukin. Ada nomor teleponnya lagi. Gak maksud saya, mohon maaf jangan marah sama saya. Saya bukan pendeta mata duitan, bukan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kamu tuh ngasih sama raja
di atas segala raja. Berilah dengan rasa syukur. Amin. Makanya lagu bilang gini, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan di hadapan tatamu. Kalimat selanjutnya dengar. Yesusku, terimalah korban. Kata kuncinya di kalimat ini, yang mengalir sebagai amin. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Pak Pendeta, saya orang miskin, makan aja susah. Saya mau kasih yang terbaik sama Tuhan. Tuhan gak butuh uangmu. Tuhan lihat hatimu. Amin. Pak Pendeta, saya cuma bisa ngasih sedikit. It's okay. Yang penting kau mau beri. Bagi orang yang uangnya 10 miliar, kasih 1 juta, kecil buat dia. Betul apa tidak? Tapi bagi orang yang uangnya cuma 500 ribu, kasih 300 ribu, itu besar buat dia. Apa maksud saya? Bukan soal jumlah. Tapi soal apa? Hati. Amin. Dari kecil mama saya kalau kasih persembahan, uang 5.000 yang paling baru. Walaupun sampainya ke persembahan 3.000. Karena 2.000 buat jajan di depan. Saya selalu bilang ada 3 hal yang dalam hidup ini kita gak boleh sentuh. 3 hal. Yang pertama, pembalasan itu milik Tuhan. Yang kedua, kemuliaan itu punya Tuhan. Yang ketiga, milik Tuhan. Jangan disentuh. Kalau kamu diberkati, cepat-cepat kembalikan sama Tuhan. Kalau orang jahat sama kamu gak usah balas. Tuhan punya caranya untuk bela kamu. Dan apa yang menjadi milik Tuhan, kembalikan buat Tuhan. Amin. Saya salah khotbah ya? Kalau saudara setuju sama saya, boleh dong kasih kemuliaan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kemurahan hati mencerminkan karakter Kristus. Jadilah orang yang murah hati karena Bapak kita apa? Murah hati. Kalau bapaknya bule, anaknya bule. Kalau bapaknya Batak, anaknya kotak. Seperti bapaknya. Like father, like sons. Kalau bapaknya baik, murah hati. Di sini siapa yang percaya Bapak kita murah hati? Maka anaknya harus apa? Saya kemarin nonton video di YouTube. Ada pengamen jalanan pakai jilbab orang muslim. Ditanya sama wawancaranya, sehari dapat berapa ngamen? Tergantung bang katanya. Paling rame berapa? Ya bisa lah gope. Kadang-kadang berapa? Ya kadang-kadang 30.000. Lo kok bisa beda? Kalau nyanyi lagu rohani banyak duit kok bang. Lo kok bisa? Iya, orang Kristen baik-baik bang. Lo gak usah saudara, saya lagi makan. Pengamen nyanyi saya gak kasih. Ketika dia nyanyi, Bapak, langsung gocap siapin. Iya, lagu gereja. Saya di Grogol lagi tunggu lampu merah, ada banci nyanyi. Saya cuekin aja ketika dia nyanyi, satu anak Tuhan. Wah langsung cepet. Dia bilang, aduh alhamdulillah, lo kok jadi beda agama? Saya bilang, tadi ya, murah hati. Kristen tuh dikenal murah hati. Bapak memberikan anaknya yang tunggal, kemurahan hati.
Yesus mencurahkan rohnya yang kudus. Kemurahan. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Amin. Saudara bisa kasih sama orang di, mohon maaf, gelandangan di pinggir jalan. Tanpa perlu sayang sama dia. Tapi kamu gak bisa sayang sama istrimu tanpa perlu beri apa-apa. Waktu, tenaga, itu adalah wujud dari kasih. Betul apa tidak? Oleh karena itu ketika kita memberi, kita menolong kita untuk mengenal hati Tuhan lebih dalam. Pintu dibukakan ketika kita memberi. Matius 5:16, biarlah terangmu bercahaya supaya orang lain melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Sebagai kesimpulan, ada 4 kesimpulan dari khotbah saya pada hari ini. Yang pertama, berbicara mengenai kebenaran itu penting, tetapi menghidupinya jauh lebih penting. Anak kecil bisa gagal mendengar, tapi anak kecil tidak pernah gagal meniru. Apa maksudnya? Jangan ngomong doang. Pulang dari tempat ini jadi berkat di luar sana. Amin. Yang kedua, kebenaran apa? Yang kedua, setiap pemberian pasti akan menghasilkan penuaian. Ini adalah sebuah kepastian, bukan kemungkinan. Mau inflasi kek, mau krisis kek, mau resesi kek, saya percaya selama kita menabur, maka pasti kita akan menuai. Amin. Kalau saudara nabur, pasti nuai. Betul apa tidak? Gak ada, surga gak kena krismon. Surga gak kena resesi. Kalau kamu nabur, pasti kamu nuai. Betul apa tidak? Yang ketiga, tujuan orang Kristen diberkati bukan untuk menjadi kaya. Tapi tujuan orang Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Tujuan hidup orang Kristen. Bilang kiri kanan saudara, kamu diberkati bukan buat perut kamu aja, tapi buat jadi berkat. Yang keempat, yang terakhir, ini kesukaan saya. Tulisan selamat beribadah harusnya bukan saja dituliskan di gereja, tapi di luar gereja. Karena ibadah sesungguhnya dimulai di luar gereja. Amin. Nanti para usher saya minta tolong kalau boleh. Kalau jemaat keluar bilang sama dia, selamat beribadah. Selamat beribadah. Kan ibadah udah beres. No. Nyembah itu ibadah. Baik sama pembantu itu ibadah. Baca Alkitab itu ibadah. Sopan sama orang itu ibadah. Amin. Jadi selamat beribadah bukan hanya ditulis di gereja, tapi harus ditulis di luar gereja. Karena ibadah yang sesungguhnya dimulai ketika kamu keluar dari pintu gereja. Ada orang minyak belum kering di kepala, udah maki-maki orang di luar. Halo? Ada orang belum bau gereja masih kecium. Parkiran mobilnya disalib, dibilang, emang gue Yesus lo salib? Bilang kiri kanan saudara, selamat beribadah. Amin. Karena ibadah sesungguhnya dimulai ketika kamu terima berkat, kamu keluar, di situ ibadah kamu dimulai. Halo? Jangan nanti kalau pulang naik taksi, argonya 98.500, kau kasih 100.000, terus kau nggak turun-turun. Terus kamu bilang, bang yang belaga gila bang. Mana bang, si mahal mana bang, mau kira gue bodoh bang. Mata duitan lo bang. Terus abangnya bilang, bukan pulang dari gereja. Jangan bawa gereja bang. Nggak ada urusan gereja, uang bang. Betul gak? Kenapa sih orang senang lihat orang pulang gereja? Karena biasanya kita yang beringas, yang buas, pulang gereja, itu rada baik dikit. Betul gak? Kita pulang gereja makan, ketawa-ketawa.
Nanti pulang dari gereja selamat beribadah ya. Itu ibadah kamu sesungguhnya ya. Sekarang ini latihan. Saya kasih kak tahu, nanti pulang kamu ibadah. Lihat, oh tadi tim saya Randy langsung tiap lampu merah. Malah gak ada orang. Bilang kiri kanan saudara, selamat beribadah. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Kasih salam kiri kanan saudara, sekali lagi bilang selamat beribadah. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Sambil angkat tanganmu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Mari kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sama-sama angkat tanganmu dua-dua di sore hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, kau bersamaku.